kayak waktu adaptasi nggak dikasih, dan satu hari derajat di Inggris -5, terus besoknya main di 38, jadi badan susah itu kayak. Jadi awalnya saya 2016 atau 2017 saya umur 15 dipanggil sama timnas U19 dengan coach Indra Safri. Tapi saya nggak lolos karena pemain yang U19 itu bagus sekali dan saya masih belum waktunya, saya masih lagi belajar, jadi bukan waktu saya belajar pas itu levelnya seperti apa dan saya harus terbaiki apalagi. Pas itu saya juga agak muda, aku sama Witan paling muda di situ, jadi saya rasa masa depan pasti bisa masuk timnas lagi. Saya cuma harus kerja keras dan belajar, dan 2019 saya dipanggil buat tes timnas di Bekasi 5 hari kalau nggak salah. Terus itu saya juga nggak lolos ke tes ke Thailand, tapi itu situasi sangat susah buat saya gara-gara kayak waktu adaptasi nggak dikasih, dan itu pesawat juga lama, terus besoknya pertandingan, jadi saya kayak satu hari derajat di Inggris -5, terus besoknya main di 38, jadi badan susah itu kayak susah adaptasi cepet kayak gitu, jadi saya susah main dan tidak main yang bagus. Jadi saya belajar dan saya tahu levelnya seperti apa lagi. Tapi pas beberapa bulan ke depannya saya dipanggil buat tes lagi di Jakarta, dan saya sudah 2 bulan di Jakarta sebelumnya pas COVID. Jadi saya sudah sering main di Indonesia, sudah adaptasi dengan cuaca, dengan waktu sama segala macam, dan saya ikut tes itu dan alhamdulillah lolos dan ikut ke tes Kroasia. Ya memang bola itu bukan menang dan sukses terus, pasti ada kalah, pasti ada dicoret atau nggak lolos, tapi nggak boleh putus semangat dan nggak boleh menyerah. Jadi saya kalau aku kalah atau nggak lolos atau gimana, saya itu buat belajaran. Jadi saya belajar salah saya apa, saya bisa terbaiki di mana, dan saya lihat ke depan lagi dan coba lagi. Dan kalau saya coba terus, pasti akhirnya lolos atau sukses. Jadi saya nggak pernah mau menyerah, dan saya kalau kalah atau gitu itu cuman buat belajar doang. Jadi saya nggak putus semangat, saya cuman mau belajar aja dan improve. Ya awal-awal sangat senang sekali sih, tapi kalau bola itu kalau kamu dapet yang kamu mau, nggak boleh cepet puas. Jadi saya lolos, saya seneng, tapi abis berapa menit saya pikir oke, saya sekarang harus tetap di tim ini. Saya harus main bagus, kasih performa baik, dan di bola itu kalau kamu dapet sesuatu harus kejar buat yang kedepannya terus. Ya memang seneng, terus golin seneng, tapi pas seneng dan aku happy dan proud, saya pikir gimana bisa cetak gol lagi, gimana bisa main lebih bagus lagi. Jadi setiap aku lihat ke depan, saya lihat oke, aku mau menang lagi, mau cetak gol lagi, gimana aku performa yang baik lagi kayak gitu. Cuman lihat pemain-pemain lain yang di Eropa atau gimana, yang pemain yang some of the best players in the world, saya baca story-nya, saya baca story pemain-pemain. Jadi saya lihat story ada banyak pemain yang pas muda nggak profesional, sulit, susah, nggak dapet klub atau gimana, tapi lama-lama bisa sukses. Jadi contoh kayak Jamie Vardy, dia
25 masih belum ada klub profesional, dan dia kerja sambil main bola di Liga 8 di Inggris. Jadi sekarang dia pemain di Premier League, main di timnas Inggris, menang Premier League, top scorer kayak gitu. Jadi aku lihat kayak pemain kayak gitu, dia nggak menyerah dan dia tetap latihan, tetap main bola, dan akhirnya dia bisa sukses yang luar biasa. Jadi yang buat belajar sih, saya lihat pemain-pemain yang beda dan belajar dari pemain yang lain dan belajar dari pelatih yang lain juga. Ya gitu aja sih, saya suka belajar dari pemain-pemain lain, pelatih lain. Jadi saya juga suka kayak lihat di internet gimana cara sukses in my life. Saya suka baca buku banyak. Saya baca buku tentang pemain bola, pemain basket, pemain atau orang yang sukses. Aku suka baca buku biar saya belajar gimana bisa sukses, gimana bisa lebih bagus, gimana bisa dapet yang kamu mau, kayak gitu. Mama sama papa saya kerja keras sekali buat saya, dan kakak saya buat semua hidup saya. Itu motivasi saya tinggi buat repay my parents for everything they've done for me. Pasti sangat sedih sekali sih, tapi mama dan papa saya percaya sama aku, dan saya bilang ke mama sama papa aku masih bisa dan saya mau lanjut main bola. Itu motivasi saya buat show my parents that I can achieve my dreams. Dan mama sama papa saya selalu support aku terus. Ya pasti sedih dan ada pikiran, tapi saya coba think positive, pasti masih bisa dapat cita-cita saya. Jadi dia dikasih beasiswa bola di kuliah di Amerika 4 tahun buat main di NCAA, kayak Liga Amerika, kuliah kayak gitu. Jadi banyak pemain dari Liga Amerika diambil dari kuliah. Jadi sistemnya di sana kayak gitu. Jadi kakak saya lagi main di Amerika. Buat idola pemain bola sih, dari kecil saya suka sekali sama MU. Manchester. Jadi saya tiap MU main saya nonton, karena ada pemain kayak Ronaldo, ada Rooney, ada Tevez kayak gitu. 2012 pas aku ke MU, saya nonton di stadion dan ketemu pemain-pemain, jadi kayak gitu. Tapi buat idola saya suka Ronaldo sama si Rooney. Dari kecil itu dua pemain yang aku paling suka. So you have to be persistent. Jadi itu artinya kalau kamu harus lanjut terus. Kalau kalah atau fail, kamu harus belajar dan lihat ke depan dan harus tetap coba lagi, nggak boleh menyerah. Kerja keras terus, belajar dari different sources, dari pemain, dari pelatih, dan belajar, dan everyday harus cari gimana saya bisa lebih bagus dari kemarin. Kayak gitu. Jadi ya yang penting jangan menyerah. Kalau kalah itu atau fail itu buat belajar, lihat ke depan, dan cita-cita harus besar. Tiap hari harus kerja buat lebih baik dari kemarin. Itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Don't forget to like, subscribe and comment. Tiento Indonesia.